Oke, masih di video kelanjutan pembahasan pertanyaan dari kelas 7E ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membaca skala pada mikrometer sekrup. Nah, sebelum ke mikrometer sekrupnya, pertama-tama kita kenalan dulu sama gambar dua jenis skala pada alat ukur yang berbeda ya. Yang di atas ini ya, yang di atas ini yang kamu lihat ini adalah skala pengukuran pada jangka sorong ya. Tulis jangka sorong. Nah, sedangkan yang di bawah ini adalah gambar skala pengukuran pada mikrometer sekrup. Nah, itu ya. Apa sih bedanya antara skala pengukuran pada jangka sorong dengan mikrometer sekrup? Nah, kalau dari sini kita bisa lihat perbedaannya ya secara visual. Kalau skala pengukuran pada jangka sorong ini dia terdiri dari dua jenis skala, ada yang di atas ya. Ini ada yang di atas, ini satu. Sorry, ini satu ya. Ini ada dua, ada tiga. Antara 2 sama 3 ada garis yang agak panjang tapi tidak lebih panjang dari garis 2 sama 3 ya. Ini berarti kelipatan 0,5. Berarti kalau sini 2,1, sini 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 dan seterusnya sampai 3. Berarti yang di depannya ini 1 ya harusnya, sebelum 2 kan 1. Berarti sini 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, baru 1,5. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita gambar, nanti mentoknya sampai ke garis 0. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, yang di atas ini, nah kita kenalan dulu sama skala pada jangka sorong. Yang di atas ini kita sebut sebagai skala utama atau disingkat SU. Ya. Skala utama. Nah, sedangkan yang di bawah nih ya. Yang di bawah ini adalah skala Nonius atau kita singkat sebagai SN. Skala Nonius. Jadi kalau yang di atas ini adalah skala utama, yang di bawah ini adalah skala Nonius. Terus kalau pada mikrometer sekrup, dia hampir sama seperti jangka sorong, hanya saja ini skalanya saling tegak lurus ya, saling tegak lurus. Kalau ini kan sejajar nih, kalau jangka sorong kan saling sejajar, tapi kalau pada mikrometer sekrup ini dia tegak lurus ya. Ada 0, 1, 2 ya, di antara 0 dengan 1 ini ada kelipatan 0,5 ya, jadi 0, 0,5, 1, 1,5, ini kelipatan 0,5 seterusnya. Nanti di antara 2 sama 3 ada kelipatan 0,5 dan seterusnya gitu ya. Nah, terus ada garis vertikal nih. Yang dikasih garis merah ini ya. Ini garis vertikal. Ini kita sebut sebagai skala Noniusnya SN. Kalau yang ini SU ya. Yang horizontal ini kita sebut sebagai skala utama. Yang vertikal ini ya. Yang vertikal ini kita sebut sebagai skala Nonius. Nah, ini yang horizontal kita sebut sebagai skala utama. Nah, bedanya antara kedua alat ukurnya apa? Antara jangka sorong sama mikrometer sekrup. Kalau jangka sorong ini satuannya dalam sentimeter, ya. Tapi kalau mikrometer sekrup satuannya dalam milimeter. Terus apalagi yang perlu diperhatikan sebelum kita menjawab kedua soal ini ya, sebelum menjawab soal hasil pengukuran pada jangka sorong sama hasil pengukuran pada mikrometer sekrup, ada satu lagi yang tidak boleh kelewatan, yaitu tingkat ketelitian. Atau kita singkat sebagai TK ya, tingkat ketelitian.
setiap alat ukur pastinya punya tingkat ketelitian tersendiri ya. Yang paling teliti pada alat ukur panjang yaitu mikrometer sekrup ya. Berapa tingkat ketelitian mikrometer sekrup? Itu sekitar 0,01 milimeter. Tapi kalau jangka sorong TK-nya berapa? 0,1 milimeter. Nah, kalau mistar, penggaris ya. Mistar atau penggaris, tingkat ketelitiannya berapa? Kalau kamu lihat di garis antara ini misalnya kita gambar nih untuk penggaris ya, antara 0 kan ada garis pendek-pendek 1, 2, 3, 4, sedang pendeknya 1, 2, 3, 4 baru ke angka 1. Nah, dari sini ke sini ini adalah 1 milimeter. Nah, inilah tingkat ketelitian dari penggaris atau mistar, yaitu 1 milimeter. Nah, sekarang TK-nya kita udah tahu ya untuk kedua alat ukur ini, bahkan sampai ke mistar sekalipun. Nah, kemudian skala utamanya juga kita udah tahu, mana skala nonis pada jangka sorong, sama mana skala nonis pada mikrometer sekrup nih, dan mana skala utama pada mikrometer sekrup. Sekarang bagaimana cara membaca hasil pengukuran pada jangka sorong maupun pada mikrometer sekrup? Nah, kita cari tahu dulu berapa hasil pengukuran menggunakan jangka sorong nih, yang di atas nih ya, jangka sorong. Caranya gimana? Caranya kita tentukan dulu skala utamanya. Berapa skala utamanya? Ayo, berapa ya kira-kira ya? Cara baca skala utamanya gimana? Kan tadi udah dikasih tahu tuh, yang di atas adalah skala utama, yang di bawah ini nih ya, ini adalah skala Nonius atau kita singkat sebagai SN. Yang di atas skala utama, yang di bawah adalah skala Nonius. Nah, bagaimana cara membaca skala utama? Cara menentukan berapa angka hasil pengukuran pada skala utama. Kamu lihat garis 0 ini ya, adanya di mana? Adanya di antara 1,9 ya, ini sama angka 2. Nah, dari kedua angka ini mana yang diambil? Ya, kita ambil yang setelah angka 0. Setelah atau sebelum nih? Ya, sebelum angka 0 nih. Sebelum angka 0 atau yang di sebelah kiri angka 0. Oke, berarti SU-nya 1,9. Satuannya apa? Sentimeter. Ya. 1,9 cm. Yang di atas ini satuannya sentimeter. Ya. Terus kalau udah SU-nya dapat, ya, kita ulangi sekali lagi untuk menentukan SU-nya yang mana? Patokannya dari garis 0 skala utama, garis 0 pada skala Nonius nih. Nah, adanya di mana? Adanya di antara 1,9 dengan 2, ya. Yang kita ambil yang mana? Sebelah kirinya garis 0, berarti 1,9. Nah, terus untuk menentukan skala Noniusnya, kita cari yang bagaimana? Kita cari yang sejajar, yang berimpitan antara SN, nih garis yang ada di atas dengan yang di bawah. Ya, kita cari garis yang di atas sama yang di bawah yang saling berimpitan. Berarti posisinya ada di sekitaran sini ya. Coba kita lihat, kalau ini 0, berarti sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, kita lihat yang di garis 1 enggak sejajar, 2 enggak juga, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 8, ya, udah pas ya. Coba 9, oh udah geser, enggak sejajar. Berarti yang sejajar di sini, ya, yang saling berimpitan adalah angka 8, 5, 5, 6, 7, 8. Kita tulis angka 8. Nah, angka 8 ini kita kalikan dengan tingkat ketelitiannya tadi.
Berapa tingkat ketelitian jangka sorong? 8 kali 0,1 milimeter. Maka dapatnya berapa? 0,8 milimeter. Kita sudah dapatkan SN-nya. Nah, untuk menentukan hasil pengukurannya, ya udah jumlahin aja SU tambah SN. Nah, SU-nya berapa? 1,9 cm. SN-nya berapa? SN-nya kita tambah ya, SN-nya tadi 0,8 milimeter. Nah, ini kan sentimeter, ini milimeter. Nggak bisa kita langsung jumlahin ya, karena beda satuannya. Satu-satunya cara gimana? Kita samain satuannya. Kalau ini tetap 1,9 cm. Nah, kalau ini 0,8 mm, naik berapa tangga? Ini milimeter, ini sentimeter. Ingat kembali ya, tangga konversi panjang, satuan panjang, desimeter. Nah, naik berapa tangga? Naik 1 tangga kan? Berarti dikali 1/10 atau dibagi 10. 0,8 bagi 10 berapa? Nah, nanti belajar lagi matematika ya, dapatnya 0,08 cm. Udah tinggal jumlahin. Dapatnya berapa? Dapatnya nanti 1,98 cm. Nah, inilah hasil pengukurannya. Oke. Ya udah, supaya tahu, Pak, kenapa dapat 1,98? Ini jumlahin aja 1,9 ditambah ini koma, sejajarin komanya. Di depan koma ada 0, di belakang koma ada 0,8. Nah, ini bagi yang masih bingung ya, dari mana dapat 1,98. Udah, kalau 9 kita anggap di sini ada angka 0 ya. Nah, boleh seperti itu. 0 tambah 8 berapa? 8. 9 tambah 0 berapa? 9. Komanya turun, 1 tambah 0 1, maka dapat 1,9 cm. Nah, gampang ya. Silahkan di replay video ini jika kamu masih ada yang belum dipahami ya. Nah, kalau tadi ini hasil pengukurannya 1,98 cm, sekarang kita mau tentuin yang mikrometer sekrup ya, yang ini, yang mikrometer sekrup. Nah, caranya gimana? Caranya sama, kita tentukan dulu SU-nya, skala utama. Skala utama berarti kita lihat yang di sini ya, yang horizontal nih. Nah, berapa yang paling mendekati garis vertikal ini? Angka 2 ya. Yang ini ada nggak? Yang garis pendek ini? Setelah angka 2 ada garis pendek nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti udah kita masukkan angka 2. Satuannya berapa? Satuannya milimeter. Nah, karena hasil pengukuran dari mikrometer sekrup adalah milimeter. Nah, terus kita tentuin SN-nya. Nah, SN. Kalau SN kita cari yang bagaimana? Kita cari yang sejajar nih, garis vertikal yang sejajar dengan garis horizontal pada skala utama ya. Nah, ini skala nonius, ini skala utama. Nah, lihat yang sejajar dengan skala utama ini. Oke, garis ini ya. Gampang sekali kan, tinggal kita tarik garis lurus saja. Kalau di sini 35, ini 40, berarti yang satu garis pendek ini berapa? Lipatan 1 ya, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nah, yang sejajar yang mana? 37. Maka kita tulis angka 37 dikalikan dengan tingkat ketelitiannya tadi. Berapa tingkat ketelitian mikrometer sekrup? Iya, 0,01 mm.
Udah, tinggal kaliin aja ya. Nah, ini di SD harusnya udah pernah belajar. Maka dapatnya 0,37 mm. Nah, silakan dipelajari kembali ya, diasah kembali kemampuan matematikanya. Udah, berapa hasil pengukurannya? Nanti kalau gitu, hasil pengukurannya atau kita singkat sebagai HP ya, SU ditambah SN. Nah, SU-nya tadi berapa? 2 mm ditambah SN-nya 0,37 mm. Nah, karena udah sama-sama milimeter ya, ini udah sama-sama milimeter kan, berarti tidak ada masalah ketika kita menjumlahkan angkanya ini. Ya udah, 2 tambah 0,37 dapatnya 2,37 mm. Itulah hasil pengukuran pada itulah hasil pengukuran pada mikrometer sekrup yang ini. Oke, jelas ya.